Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, halo Sobat Bantul, perkenalkan nama saya Farha Salsabila Azahwa. Dan saya Novia Rohmaningsih. Kami dari Departemen Pendidikan Ikatan Mahasiswa Bantul. Baik, jadi di sini kita memiliki tema besar ya Kak ya? Ya, dalam periode ini kita mengusung satu tema besar yaitu pendidikan karakter. Tapi kalau untuk mengingat pendidikan karakter itu kan sangat luas ya Kak ya? Betul. Jadi mungkin kita akan mengerucutkan lagi, kita akan membahas mengenai pendidikan karakter dalam keluarga. Iya, benar. Untuk sebelum lebih lanjut, kita akan membahas dulu tuh pendidikan karakter tuh apa ya Kak? Pendidikan karakter itu merupakan suatu penanaman karakter atau kepribadian atau cara berpikir. Iya, baik. Mudahnya bagaimana Mbak? Seperti itu menanamkan nilai-nilai moral agar anak-anak itu fokusnya untuk anak-anak ya, itu agar berperilaku baik seperti itu dengan pendidikan karakter. Pendidikan karakter di keluarga itu sangat penting, apalagi keluarga itu merupakan Fondasi. Iya, yang dasar dari terbentuknya sebuah karakter anak gitu. Ya, jadi itu mulai dari rumah, dari kasih sayang orang tua, dari kasih sayang ibu ya orang tua ya seperti ibu, ayah dan keluarga yang lain, saudara-saudaranya. Dan itu tuh harus mereka tuh harus saling harus saling bekerja sama menimbulkan atau menciptakan dan menanamkan karakter yang baik ya, untuk betul. Anak. Iya, benar. Caranya gimana nih Kak? Caranya itu cukup sebenarnya tuh mudah dilakukan, tapi harus dilakukan secara konsisten. Iya, secara konsisten. Karena misalnya untuk orang tua dulu itu memberikan makanan yang sehat untuk anak, agar anak itu tuh memiliki stamina yang baik, biar pertumbuhan dan perkembangannya iya, benar. Juga baik. Nah, iya, benar. Seperti memberikan makanan sehat, terus pakaian yang layak, terus tempat tinggal yang nyaman, itu yang lebih penting ya. Tempat tinggal yang nyaman. Karena orang tua itu sebagai jembatan, Kak. Jembatan apa tuh Kak? Jembatan untuk memfasilitasi anak untuk menuju ke masa depan yang lebih cerah gitu. Okay. Iya. Menurut saya itu caranya juga dapat dilakukan dengan memperhatikan tumbuh kembang anak. Iya. Orang tua dari ibu maupun ayah, kita juga tidak boleh mengesampingkan ayah di sini karena itu penting ya peran ayah. Iya, benar. Peran ayah juga penting. Selain itu juga kita sebagai orang tua, calon orang tua ya kalau lebih tepatnya. Nah, jadi menurut saya selain memberikan fasilitas yang terbaik, orang tua juga harus memperhatikan tumbuh kembang dari anaknya. Iya. Selain itu juga dapat dilakukan dengan cara memberikan arahan kepada anaknya dan juga memberikan motivasi dan serta dukungan yang cukup untuk si anak itu mendapatkan apa yang dia inginkan dan berjalan dengan baik. Iya, benar sekali Kak. Selain itu juga keluarga juga harus memberikan pendampingan yang seperti Kakak bilang tadi, pendampingan sejak lahir. Anak tuh sejak lahir seperti saat bayi, orang tua tuh juga harus memperhatikan motorik anak, terus selalu mengajarkan hal-hal penting seperti 3 kata ajaib itu Kak, kata maaf, tolong, dan terima kasih. 3 hal ini tuh menurutku mudah diajarkan, tetapi sulit ya Kak ya, apalagi di era sekarang ya. Jarang ya mendengar 3 kata. Iya benar. Itu bisa dimulai dari rumah. Mungkin orang tua bisa mengajarkannya sejak balita, diajarkan. Dan orang tua kalau bisa itu minim untuk membentak anak gitu.
bener. Biasanya banyak nih orang tua yang nggak sabar nih. Iya, Maksudnya masa mau- greget gitu ya Kak ya. maksudnya kasih sayang, tapi kenapa caranya nggak kayak gitu? Gimana nih iya, cara bener. biar nggak ngebentak anak atau biar anaknya tetap nyaman walaupun itu tuh sebenarnya larangan atau itu tuh sebenarnya sayang, cuma gimana cara nyampeinnya ini Kak biar nggak merusak ini anak, mental anak. Oke, mungkin yang pertama itu tuh orang tua sebaiknya jangan mengucapkan kata jangan. Karena kenapa kok mengucapkan kata jangan? Karena apa ya? Itu sebenarnya kurang baik Kak. Saya pernah baca kalau anak itu kalau dilarang dengan kata misal gini Kak, jangan main hujan-hujanan gitu. Penasaran. Iya, itu kan orang tua kayak greget gitu loh, takut. Ya itu sebenarnya orang tua tuh Sayang, takut, iya, sayang karena anaknya takut sakit mungkin ya. Tapi bisa dengan cara begini, disamperin, anaknya disamperin, lalu bilang, nak sini dulu gitu. Terus bilang, kamu udah mainan air, kamu nggak takut kalau sakit gitu. Diberi Terus pengertian iya, Kak, ya, jadi tepatnya. setiap larangan itu tuh harus diberikan penjelasan yang jelas, jangan cuma jangan gitu ya, tanpa ada kejelasan. Jadi anak tuh, oh iya ya, aku nanti kalau kayak gini jadi sakit gitu. Seperti ilmu parentingnya. Iya benar. Nikita Willy ya itu. Iya benar, Nikita Willy ya, kita harus jadikan motivasi. Ya, bagus. Oke. Lalu bagaimana Kak kalau nanti anaknya tuh ngamuk atau tantrum? Ya, Ya, gimana itu? Cukup ini ya, cukup ngetren di kalangan ini ya, tantrum. Iya, anak tantrum. Iya. Untuk mengatasi anak tantrum kalau di depan umum tuh Itu bisa dengan gini Kak, bisa dengan mendekati anak dulu, tapi kalau anak itu biarkan saja anak tuh marah, meluapkan emosinya sampai benar-benar anak itu tenang. Jadi ketika anak itu sudah tenang, sudah diam, itu kan nggak mungkin kayak Kak nangis berterusan gitu, pasti capek. iya pasti capek, lelah gitu. Jadi mungkin sekitar berapa menit itu anak tuh akan diam, dan itu orang tua baru bisa nyamperin. Itu terus ditanya, kamu kenapa nak gitu, boleh sini cerita sama ibu atau sama ayah gitu. Jangan langsung diseret gitu ya kan, biasanya kan greget gitu atau malu sama depan umum gitu. Tapi kalau misalnya kita langsung mengkasari anak di depan umum, itu akan membuat perkembangan anak itu kurang gitu ya. Berpengaruh banget ya. Iya nanti. Iya benar, berpengaruh sekali Kak. Apalagi itu di depan umum ya, kayak kita mempermalukan anak gitu. Lebih baik nggak apa-apa anak itu menangis, meluapkan emosinya. Setelah emosinya redam, kita samperin, kita tanya mau dia tuh seperti apa. Anak juga dalam kondisi tenang dan nanti juga bisa berkomunikasi. Iya benar. Ya, kalau menangis nggak mungkin bisa Kak berkomunikasi, pasti gitu kan. Dia tuh masih nangis, dia tuh masih emosinya masih meluap. Iya benar. Oke. Nah untuk selanjutnya itu menciptakan suasana yang kondusif. Bagaimana sih Kak caranya? Oh, untuk menciptakan suasana yang kondusif tuh jelas itu membuat rumah dulu yang nyaman gitu Kak. Iya, rumahnya yang bersih, yang nggak berantakan gitu. Tapi kalau untuk anak-anak mungkin nanti bisa diajarkan untuk merapikan mainannya dulu Kak. Jadi mereka bisa bertanggung jawab akan dirinya gitu. Ini juga sekalian mau melatih tanggung jawab dan iya benar. Itu kan menciptakan suasana yang kondusif. Melatih karakternya juga gitu. Lalu selain itu ada peran ayah dan ibu ya jelas, karena orang tua ya kan. Kalau peran ibu itu tuh mungkin lebih banyak ya peran ibu ya, karena ibu kan terus mendampingi dari anak bangun tidur sampai anak tidur lagi. Tetapi untuk peran ayah itu juga sangat penting Kak. Oh iya, apalagi di Indonesia sekarang banyak katanya kasus fatherless ya. Iya benar. Iya betul itu. Yang kehilangan sosok ayah ya. Sebenarnya tuh masih ada, ayahnya tuh masih ada, cuma itu perannya nggak ada. Gimana cara menyikapi itu Kak? Oke, mungkin kalau soal ayah itu kan ayah itu katanya tuh kayak mereka mencari nafkah ya. Jadi bekerja, kewajibannya mencari nafkah, bekerja mungkin dari pagi sampai sore atau pagi sampai malam. Itu jadi untuk waktu bertemu anak itu tuh lebih sedikit daripada ibunya. Tapi itu nggak menyurutkan perhatian seorang ayah untuk anaknya. Itu bisa dengan cara mungkin kalau pagi
itu diajaklah makan bareng anaknya, sarapan bareng, diajak cerita, diajak ngobrol sama anaknya gitu, anaknya diajak ngobrol, ditanyain mungkin gimana kesehariannya gitu. Itu selain menciptakan suasana yang nyaman, kondusif, juga menciptakan menimbulkan kejujuran, iya benar juga ya dari anaknya mungkin. Oke. Mungkin kalau misalnya orang tua dan keluarga yang lain, keluarga itu kalau sudah memberikan hal-hal tersebut, sudah mendorong hal-hal itu, mungkin untuk membentuk karakter itu kayaknya lumayan mudah, karena mungkin anak juga akan sudah terbekali dan meniru apa yang sudah nggak cuma meniru ya, cuma melakukan, mengimplementasikan gitu ya. Meniru, sama ya. Meniru, ya betul. Jadi kita sebagai orang tua tuh sebenarnya juga harus memberikan contoh yang baik ya. Maksudnya kita juga harus berperilaku seperti apa yang kita inginkan untuk anak kita. Maksudnya kalau kita ingin anak kita kayak gini, kita juga harus mencontohkan seperti itu. Iya benar. Karena kalau misalnya kita sebagai orang tua itu tidak berperilaku baik tapi menginginkan anaknya berperilaku baik, itu sepertinya kurang etis susah ya. Soalnya nanti anaknya pasti bilang gini, lah ayahku aja, misal nih ayahku aja ngerokok, masa aku nggak boleh? Iya kan? Iya banyak banget. Iya banyak banget. Padahal ayahnya ngelarang-larang, kamu tuh nggak boleh ngerokok gitu. Tapi ya benar, itu harus diperhatikan ya teman-teman ya. Oke, yang penting itu jangan jadikan anak itu sebagai tabungan di hari tua nanti. Investasi. Tetap berikan dukungan setiap keputusan anak gitu. Tapi ketika keputusan anak itu kurang tepat, jangan ditolak mentah-mentah, tapi berikanlah saran, jalan untuk biar anak tuh ibaratnya belok ke arah yang terang gitu. Solutif ya. Yang solutif, jangan cuma ngelarang-larang doang. Oke teman-teman, tentu saja beberapa hal yang telah kita bicarakan tadi bisa menjadikan alasan ya untuk kita memikirkan sebelum kita menikah gimana, terus untuk kita memikirkan juga nanti bagaimana anak-anak kita juga harus belajar ilmu parenting dan sebelum menikah ya itu. Iya benar. Jadi jangan menikah ketika kamu belum siap. Ya, jadi itu harus memikirkan masa depan anak kalian nanti, seperti itu Kak. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya sharing-sharing kita pada sesi kali ini. Mungkin dapat dilanjut untuk sesi-sesi berikutnya. Stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Sobat Bantul.